Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya, dan tetap semangat dalam belajar. Pembelajaran kita hari ini adalah ringkasan materi kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku. Perkembangbiakan hewan. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Oh no! Cara perkembangbiakan hewan ada 3 jenis. Yang pertama, bertelur atau yang disebut dengan ovipar. Yang kedua, melahirkan atau yang disebut dengan vivipar. Yang ketiga, bertelur dan melahirkan atau yang disebut dengan ovovivipar. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-cirinya tidak memiliki daun telinga dan hewan ovipar mengerami telurnya. Embrio atau calon individu baru tumbuh di dalam telur. Beberapa contoh hewan ovipar adalah kura-kura, burung, ikan, dan ayam. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ciri-cirinya memiliki daun telinga dan tubuh ditutupi rambut. Embrio tumbuh di dalam tubuh atau rahim induknya. Beberapa contoh hewan vivipar adalah kucing, sapi, lumba-lumba, dan landak. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Hewan ovovivipar tidak memiliki ciri-ciri khusus. Embrio tumbuh di dalam telur yang disimpan di dalam tubuh induknya. Setelah menetas, individu baru akan dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan. Beberapa contoh hewan ovovivipar adalah ikan hiu, buaya, kadal, dan kuda laut. Materi selanjutnya adalah ide pokok dalam teks laporan. 1. Ide pokok adalah gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. 2. Ide pokok pada umumnya terdapat dalam kalimat utama. 3. Saat mendengarkan laporan secara lisan, dengarkan dengan seksama agar kamu dapat menemukan ide pokok dan isi laporan dengan jelas. Membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Langkah-langkah membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan adalah sebagai berikut. 1. Membaca laporan dengan seksama. 2. Mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan. 3. Membuat daftar ide pokok setiap paragraf. Menemukan fakta dan ide pokok dalam teks laporan. Teks laporan membuat informasi penting yang disajikan dalam bentuk fakta atau data. Kamu dapat membuat pertanyaan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk mencari tahu fakta yang ada di dalam teks laporan. Contoh menemukan ide pokok dalam teks laporan. Judulnya adalah bunglon. Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir besar. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Bunglon tidak bisa berubah kulit ke semua warna, hanya ke warna-warna tertentu saja. Sekarang perhatikan paragraf pertama. Yang mana ide pokoknya? Kalian benar. Ide pokok paragraf pertama, bunglon adalah hewan reptil. Lanjut ke paragraf kedua. Yang mana ide pokoknya? Ide pokok paragraf kedua adalah bunglon dapat berubah warna. Jadi, kita bisa membuat kesimpulan berdasarkan ide pokok dari tiap paragraf. Kesimpulannya, bunglon adalah hewan reptil yang dapat berubah warna. Pengaruh kondisi geografis terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Masyarakat biasanya menyesuaikan mata pencaharian dengan alam sekitar. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di satu daerah dapat berbeda dengan daerah lain.
Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Dengan posisi yang strategis, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Yang pertama, Indonesia. Indonesia menghasilkan karet, kopi, coklat, ikan, dan minyak kelapa sawit. Indonesia juga memproduksi gula, teh, tembakau, dan rempah-rempah. Negara kedua adalah Malaysia. Malaysia mengekspor peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi. Malaysia juga menghasilkan produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, dan sepatu. Negara ketiga adalah Singapura. Kegiatan ekonominya di bidang perdagangan, investasi dari perusahaan multinasional asing, telekomunikasi, dan keuangan. Yang keempat adalah negara Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Yang kelima adalah negara Thailand. Di negara ini, padi merupakan hasil pertanian terbesar. Thailand juga menghasilkan karet, jati, manufaktur tekstil, barang konsumsi, hingga suku cadang elektronik. Negara keenam adalah Filipina. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya adalah nanas, padi, kelapa, dan gula. Negara ketujuh adalah Myanmar. Di negara ini, padi merupakan hasil utama dari pertanian. Selain itu, Myanmar juga menghasilkan biji besi, minyak, gas alam, dan batu mulia. Negara ketujuh adalah Laos. Laos menghasilkan beras, ubi, tebu, jagung, tembakau, kopi, dan buah-buahan. Negara ke-9 adalah Kamboja. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Negara yang ke-10 adalah Vietnam. Vietnam menghasilkan udang, cumi, kepiting, dan lobster. Selain itu, bidang pariwisata juga mendukung perkembangan ekonomi di Vietnam. Penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Sila keempat mengandung makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah adalah suatu upaya bersama untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian masalah. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila antara lain: yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 1. Tidak memaksakan keinginan. 2. Bermusyawarah. 3. Mengutamakan kepentingan orang banyak. 4. Menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila kelima Pancasila bermakna tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Keadilan merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum. Penegakan keadilan akan membuat kehidupan masyarakat Indonesia aman, tentram, dan sejahtera. Pengamalan sila kelima Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersikap adil. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Yang keempat, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kelima, tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah. Yang keenam, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Yang ketujuh, menghargai hasil karya orang lain. Merancang pembuatan patung. Beberapa tahap dalam membuat rancangan patung yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuat sketsa. Yang kedua, memilih alat dan bahan yang sesuai. Yang ketiga, memilih teknik pembuatan yang sesuai. Mengidentifikasi teknik-teknik pembuatan patung. Berikut beberapa teknik pembuatan patung. Yang pertama, teknik pahat. Teknik pahat adalah teknik pembuatan patung dengan mengurangi bahan yang dipahat, dibor, atau dipotong. Teknik ini digunakan untuk bahan keras seperti batu dan kayu.
Yang kedua adalah teknik cetak. Teknik cetak adalah teknik yang dilakukan dengan mencairkan bahan padat dan membentuknya menggunakan alat cetakan. Selanjutnya, bahan tersebut dikeringkan hingga padat kembali. Yang ketiga, teknik membusir. Teknik membusir adalah teknik pembuatan patung dengan membentuk langsung menggunakan tangan. Dalam teknik ini, bahan akan ditambah dan dikurangi.